wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita masih sempat bersama-sama di tempat yang mulia lagi mubarak ini dalam rangka mewujudkan, membuktikan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Tentunya tidak lepas dari nikmat, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridha dan nilai yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik untuk seluruh umat manusia, khususnya kita umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam setiap aktivitas kita senantiasa kita dapat mencontoh beliau, menampilkan tutur kata dan perilaku yang mulia yang merupakan rahmatan lil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan, menghayati ayat yang kita dengarkan pada mukadimah ceramah tadi, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah hanya menyeru kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan menjadikan kita sebagai orang-orang muttaqin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita stressing, yang harus kita garis bawahi adalah kata amanu, iman. Kenapa Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman? Kenapa bukan ya ayyuhan nas? Padahal Allah janjikan di dalam bulan Ramadan ini sebagai waktu yang Allah muliakan, Allah lipat gandakan pahalanya dari segala amal soleh kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi katakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosanya yang lalu. Kita semua tentunya sangat berharap 11 bulan yang lalu telah kita melaksanakan segala aktivitas kita yang tentunya tidak luput dari hilaf dan salah. Sebagai makhluk Allah yang lemah. Tetapi Allah janjikan
bukan hanya melipat gandakan pahala daripada amalan soleh kita, akan tetapi Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Akan tetapi di surah Al-Asr yang kita sudah hafal semua, Allah justru mengingatkan kita. Allah bersumpah, wal asr, demi waktu, demi masa, demi waktu yang ada dalam bulan Ramadan ini. 1 bulan lamanya dibukakan kita jalan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita. Tetapi Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya. Dalam waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah Allah katakan sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ternyata ya, seperti yang kita tegaskan tadi, illal ladzina amanu, Allah mengatakan kecuali yang beriman, wa amilus sholihat. Jadi di sini kita harus pahami bahwa kenapa orang yang beriman yang disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, karena sesungguhnya imanlah yang menjadi dasar daripada diterimanya segala amal soleh kita. Tanpa iman yang benar, tidak ada yang bermanfaat bagi kita. Tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dengan iman. Makanya tadi dalam hadis Nabi juga dikatakan, man shoma ramadana imanan. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, man qama ramadana imanan. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman. Jadi semua harus didasari dengan iman. Tidak ada apa-apanya kita punya amalan tanpa didasari dengan iman. Ini perlu kita hati-hati. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mencoba mengajak kepada jemaah sekalian untuk mari kita muhasabah diri kita, terutama iman kita, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah memberikan petunjuk di dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Allah memberikan petunjuk dengan indikator-indikator, ciri khas atau tanda-tanda orang yang benar imannya. Kata Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang beriman dengan benar adalah ketika diperdengarkan nama kebesaran Allah, hati mereka tergetar. Bagaimana hati kita tergetar ketika diperdengarkan nama kebesaran Allah? Mari kita lihat, mari kita introspeksi diri kita ketika azan dikumandangkan. Di dalamnya ada nama kebesaran Allah yang banyak. Antara lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu, bagaimanapun kita tidur lelah, karena lelah telah beraktivitas seharian. Bagaimanapun kita capek, atau bahkan kita sakit, ketika diperdengarkan azan tersebut, secara otomatis hati kita tergetar, hati kita tersentuh dengan contoh, dengan indikator, kita terbangun. Ya, jadi untuk mengetahui ada getaran pada hati kita,
kita rasakan, kita terbangun, duduk sejenak mendengarkan azan itu dikumandangkan, lalu kemudian bersegera mensucikan diri, kemudian berpakaian yang bersih, kemudian bergegas menuju di mana panggilan, di mana azan itu dikumandangkan. Inilah salah satu indikator, ciri, tanda orang yang benar imannya, tergetar hatinya ketika diperdengarkan nama kebesaran Allah, ketika diazan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Terjadi getaran dan terjadi reaksi positif. Beda dengan orang yang tidak benar imannya, atau bahkan orang yang tidak beriman. Malah Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir sama saja, diseru, dinasihati, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Mengapa ditutup hati mereka? Karena mereka tidak percaya. Mereka telah berbuat zalim terhadap Allah. Mereka telah berbuat maksiat, melanggar perintah Allah dengan sengaja, karena tidak mau percaya. Sehingga Allah tutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada penglihatannya, melihat bagaimana indahnya orang berlomba-lomba ke masjid dengan pakaian yang indah, suci. Mereka tidak tertarik. Ada matanya tapi tidak berfungsi untuk melihat kebenaran. Wa ala absarihim, ada pendengarannya, bagaimana mendengarkan orang ceramah, bagaimana orang mendengarkan mengaji, tidak akan mereka tertarik. Karena memang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tutup hati kita, ya tentu kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Yang pertama, yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang benar imannya, kata Allah, ketika dibacakan, dijelaskan ayat-ayat Allah kepadanya, baik ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada lingkungan kita, yang ada pada diri kita, bagaimana kita bisa tidur, di mana tidur merupakan kiamat kecil, mati sementara, lalu kemudian terbangun lagi, hidup lagi. Bagaimana peredaran darah kita berjalan secara baik, bagaimana pernapasan kita, dan seterusnya. Ayat Allah yang ada di lingkungan kita, bagaimana matahari terbit dari timur ke barat. Siapa yang berani menantang Allah terbitkan matahari dari barat ke timur? Bagaimana siang dan malam berganti? Bagaimana angin bertiup kencang, bahkan sering terjadi puting beliung? Siapa yang berani mengatur? Kalau tidak percaya bahwa ada yang lebih kuasa yang bisa mengatur. Kalaupun ada pawang-pawang hujan misalnya, itu ya kalau kemungkinan mungkin saja bisa ya berhenti, tapi kalau Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin. Itu tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada lingkungan kita, di mana ketika orang yang benar imannya dibacakan, dijelaskan kepadanya, maka imannya semakin kuat. Imannya tumbuh subur seperti tanaman yang selalu dipupuk. Itulah sebabnya sehingga Ustadz selalu mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti ya kegiatan-kegiatan keagamaan, supaya hati kita tersiram ya, sehingga hati kita menjadi subur, tumbuh berkembang kuat. Itulah dua tanda orang yang benar iman. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun.
Orang yang benar imannya adalah orang yang selalu berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala upayanya yang telah dilakukan kepada Allah. Ketika mereka sakit, mereka berusaha berobat ke ahlinya. Ketika mereka merasa tidak tahu atau istilah lainnya merasa bodoh, mereka berusaha untuk belajar dan seterusnya. Mereka berusaha untuk berbisnis, mereka berusaha mengembangkan karir dan seterusnya. Lalu kemudian dengan kesadarannya bahwa kita manusia hanya bisa berikhtiar karena Allah telah menurunkan segala fasilitas untuk kebutuhan hidup kita. Tinggal kita cari melalui muamalah kita, melalui interaksi antara satu manusia dengan manusia lain. Ya. Sehingga Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum dari sakit menjadi sehat, dari bodoh menjadi orang pintar dan seterusnya kalau dia tidak berusaha sendiri. Tetapi orang yang benar imannya setelah berupaya sesuai dengan kemampuan, teknik yang baik yang telah dipelajari, dipraktekkan, diterapkan dan seterusnya, kemudian sadar bahwa berhasil atau tidaknya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hanya menyerahkan kepada Allah, diikuti dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang keempat, orang yang benar imannya adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang benar imannya adalah orang yang selalu mendirikan dan menegakkan salat. Kalau mendirikan ya bisa kita pahami bahwa melaksanakan salat sesuai dengan waktu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi boleh jadi subuh ini salat, sebentar zuhur tidak salat. Atau di waktu-waktu yang lain tidak salat karena alasan ini dan itu. Itu hanya mendirikan salat. Tetapi di sini adalah menegakkan salat. Menegakkan salat berarti melaksanakan salat dengan benar sesuai dengan waktu dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi katakan, ya, sallu ra'aitumuni kama usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Kita harus mengikuti cara Rasulullah salat. Lalu kemudian tidak hanya sampai di situ. Di dalam salat ada nilai, ada kandungan, ada isi yang harus kita pahami, harus kita praktekkan, harus kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami dulu di masa anak-anak sering mendengarkan petua-petua orang tua kami. Kebetulan orang Bugis. Beliau katakan, namo malotolin romu maka daru tumuna ruku sujud. Nak kode mulisengi, de mulisengi lisetna sempajangi, de gaga guna-gunana. De gaga meruntuk. Artinya bahwa kalau kita mau sholat, harus kita pahami juga isi daripada sholat. Nilai kandungan yang ada dalam sholat. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat. Kalau mau mendirikan sholat, harus membersihkan tempat, harus membersihkan pakaian, harus membersihkan tubuh, harus membersihkan hati kita. Maka kandungan atau nilai daripada salat adalah yang pertama, kebersihan. Tidak ada salat yang benar, tidak ada salat yang sah ketika kita tidak bersih
Oleh karena itu, sebagai orang yang paham tentang salat, maka sepatutnya menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat untuk selalu mengajak kepada saudara-saudara kita untuk menjaga dan memperbaiki kebersihan. Ya. Nilai yang lain ketika muadzin qamat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Semua jemaah bersegera angkat dari tempat duduk dan mengambil bagian di saf-saf terdepan, mulai terdepan dan seterusnya. Ini artinya apa? Kedisiplinan, kekompakan. Tidak ada jemaah ketika di qamat duduk enak saja, duduk cerita di belakang, enggak ada. Kalau ada, mungkin di tempat-tempat lain pernah kita lihat, itu tanda bahwa imannya tidak beres. Ya. Ini kata Allah. Ya. Nilai yang lain ketika imam tampil di depan. Sebagaimana kita pahami bahwa imam itu adalah pilihan. Mereka ditunjuk, diangkat setelah melalui seleksi dengan kriteria yang tidak mudah. Tetapi ketika tampil di depan, dia akan balik ke jemaah untuk inspeksi jamaahnya, memperhatikan masyarakatnya, pengikutnya. Jangan-jangan di belakang saya, jemaah saya ini ada banyak orang tua yang sakit-sakit lututnya, sudah batuk-batuk dan seterusnya. Ya. Sehingga bacaannya dipendek-pendekkan. Di sini kalau sudah memimpin itu bukan lagi tempatnya untuk kita baru belajar menghafal. Ya. Bahkan bisa menjadi riya kalau kita berpikiran seperti itu, ya. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana memperhatikan jemaahnya. Ya. Kemudian ketika menjalankan kepemimpinannya, kalau ada kritikan, karena ketika imam ada kesalahan, maka jemaah punya hak dan kewajiban untuk mengingatkan, mengkritik, tentunya dengan cara yang baik. Nah, imam harus mendengarkan sejenak kritikan itu, sehingga kalau memang salah bisa diperbaiki. Ya. Tidak seperti pemimpin-pemimpin kita ya pada umumnya. Ya, kalau dikritik ya macam-macam. Ya, bisa diblokir kita punya nomor. Atau bahkan dulu ya, kita banyak orang yang sering ditangkap-tangkap tidak tahu kemana, ya. Kalau mengkritik pemerintah. Dan sampai hari ini berjalan seperti itu. Imam, kepemimpinan yang benar adalah seperti itu, tidak boleh anti kritik. Selanjutnya kalau ada yang salah, kesalahan itu fatal, bahkan bisa mundur sendiri, lenser sendiri tanpa dilenserkan. Ini apa? Di dalamnya ada isinya adalah kepemimpinan yang baik, kemudian demokrasi yang baik. Kemudian yang terakhir, tanda orang yang benar imannya kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang benar imannya selalu menyadari bahwa di dalam rezekinya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diupayakan, di dalamnya ada kewajiban untuk mengeluarkan sebahagian dalam bentuk infak ke pembangunan masjid, infak ke pengembangan taman pendidikan Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Kalau 5 poin yang telah kita jelaskan tadi, kita telah pahami, kita miliki, kita amalkan
kita implementasikan dalam hidup bermasyarakat, Allah yang menjamin kebenaran iman kita. Bukan lagi kita mengharap orang lain menilai kita, tapi Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqa. Merekalah yang benar-benar beriman. Merekalah yang benar imannya. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka Allah angkat derajatnya lebih tinggi. Wa maghfirah, ampunan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan warizqun karim, rezekinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau rezeki kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita makan dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, akan lebih mudah kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi bahan referensi perbandingan untuk mengevaluasi muhasabah diri kita, terutama aktivitas-aktivitas kita, sehingga tidak melenceng dari iman kita, sehingga kita bisa meraih kemuliaan Ramadan dengan dilipat gandakan segala amalan soleh kita, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.